do that for? Dude, I don't want to switch. Why not? Do you really want to be partners with that freak? Yo, what's up sobat gabut, terus balik nih mbak aku Mas Pai di channel Mas Pai 03. Maaf nih cuy, udah beribu-ribu abad Mas Pai nggak upload. Ya dikarenakan HP buat ngedit rusak anjing. Dah lah, pokoknya mulai besok Mas Pai akan rutin upload lagi. Oke, mantap. Nah, di video kali ini Mas Pai akan membahas film inspirasi yang menceritakan tentang seorang anak kecil yang selalu dibully dikarenakan memiliki kelainan pada wajahnya. Nah, gimanakah kisahnya? Langsung saja kita ke alur filmnya. Los. Film diawali dari sudut pandang seorang anak bernama Aoki. Layaknya anak pada umumnya, Aoki ini menjalani hari-harinya dengan bermain, bersepeda, dan juga memiliki cita-cita menjadi seorang astronot. Namun ada yang membedakan Aoki dengan anak lainnya, di mana ketika lahir, ia harus menjalani 27 macam operasi, agar ia bisa bernafas, melihat, dan mendengar tanpa alat bantu. Nah, dari banyaknya operasi itu belum bisa membuat wajah Aoki terlihat normal. Di usianya yang ke-10 tahun, Aoki telah menginjak kelas 5 SD. Dan ini tahun pertama untuk Aoki pergi ke sekolah yang normal setelah 4 tahun menjalani homeschooling. Awalnya, Aoki tak mau bersekolah di luar karena ia malu dan takut nantinya dibully oleh teman-temannya. Namun di sini sang ibu meyakinkannya bahwa inilah waktu yang tepat untuk Aoki belajar bersosialisasi dengan banyak orang. Pada suatu pagi, Aoki dan ibunya pergi untuk mendaftar sekolah. Di sana mereka disambut oleh sang kepala sekolah yang bernama Pak Tusman. Lalu Pak Tusman pun menjelaskan tentang aktivitas dan pelajaran di sekolah ini. Ia juga memperkenalkan Aoki kepada 3 murid yang akan menemaninya berkeliling sekolah. 3 murid itu bernama Jack Will, Julian, dan Charlotte. Lalu mereka bertiga pun memperkenalkan beberapa ruangan sekolah kepada Aoki. Bagi Aoki, bertemu anak-anak seumurannya itu lebih sulit dibandingkan bertemu orang dewasa, karena anak-anak belum bisa menyembunyikan ekspresinya pada saat bertemu dengannya. Hal itu bisa dilihat ketika Julian menanyakan pertanyaan sensitif mengenai wajah Aoki yang tidak normal. Maybe he was like in a fire too. Hey Julian, shut up. Di malam harinya, orang tua Aoki menanyakan tentang tur sekolah tadi. Nampak Aoki pun tidak bahagia. Lalu sang ibu mengatakan, jika Aoki belum siap masuk sekolah, maka ia akan menundanya. Namun Aoki bilang bahwa dirinya akan tetap masuk sekolah karena ia ingin mempelajari lebih dalam mengenai ilmu sains. Singkat cerita, tibalah di hari pertama Aoki masuk sekolah. Di sini Aoki diantar oleh orang tua dan juga kakaknya yang bernama Olivia. Mereka semua pun memberikan dukungan dan semangat kepada Aoki. Ketika mulai memasuki lingkungan sekolah, terlihat semua murid pun menatapnya dengan tatapan aneh. Di kelas pertama ini, semua anak diminta untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Aoki pun menceritakan tentang keluarganya dan juga hobinya. Ia juga bilang bahwa dirinya menyukai film Star Wars. Lalu Julian yang mengetahui tentang Star Wars pun bertanya, apakah tokoh kesukaan Aoki adalah Darth Sidious. Mendengar hal itu, Aoki pun paham bahwa Julian ini hendak mengejeknya karena tokoh tersebut memiliki wajah yang tidak normal seperti Aoki. Ketika istirahat, semua anak mengucilkan Aoki. Tak ada satupun yang mau makan bersamanya. Bahkan pada saat jam olahraga, ia pun terus-menerus dilempari bola oleh teman-temannya.
Sepulang sekolah, Julian and the gang lagi-lagi mengejek Aoki dengan mengatakan bahwa kepangan rambut Aoki seperti orang kuno. Karena ejekan tadi, Aoki yang baru sampai di rumah pun langsung menggunting kepangan rambutnya. Nampak Aoki ini kesal, di mana ia tak mau bicara dan tak mau makan. Ketika ibunya menanyakan mengenai hari pertama Aoki masuk sekolah, Aoki justru marah dan ia langsung pergi meninggalkan meja makan. Kemudian ibunya pun menghampiri Aoki di kamarnya. Di sini Aoki menangis dan bertanya, "Kenapa aku lahir dengan keadaan jelek? Semua orang tidak mau berbicara denganku." Sang ibu pun menjawab bahwa kau tidak jelek, mereka hanya belum mengenalmu lebih dalam. Lalu sang ibu memberikan semangat kepada Aoki agar ia bisa menjalani hidupnya dengan happy. Sang ayah pun datang menyusul dan mereka bertiga pun berpelukan. Sementara itu Olivia berjalan menuju kamarnya. Ia melihat kedua orang tuanya yang sedang menghibur Aoki. Nah, sekarang kita akan membahas sudut pandang dari Olivia. Olivia atau Via ini sangat sayang dan selalu mendukung adiknya yakni Aoki. Namun semenjak kehadiran Aoki, perhatian kedua orang tuanya menjadi sedikit untuknya. Ia selalu mengerjakan apapun sendiri. Walaupun begitu, Via menanggapi hal tersebut dengan dewasa karena ia tahu bahwa sudah sepantasnya semua perhatian ditujukan untuk Aoki. Dulu Via sangat dekat dan sering menghabiskan waktu bersama nenek tercintanya. Namun semenjak sang nenek meninggal, satu-satunya orang yang mengenalnya adalah Miranda. Dulu sebelum libur sekolah, Miranda merupakan sahabat terbaiknya. Bahkan Miranda ini sudah kenal dekat dengan keluarganya Via. Ia juga sering main bersama Aoki. Akan tetapi setelah lama tak bertemu, kini sikap Miranda berubah, di mana ia terlihat cuek saat bertemu Via. Begitu sakitnya hati Via ketika Miranda menjauhinya, dan si Miranda ini malah menghampiri teman-teman barunya. Nampaknya hal buruk saat pertama masuk sekolah bukan hanya terjadi pada Aoki saja, tapi Via juga merasakannya. Pada saat Via sedang merenungi nasibnya di lorong sekolah, tiba-tiba terdapat seorang cowok bernama Justin menghampirinya. Mereka berdua pun ngobrol. Lalu Justin mengajak Via untuk bergabung di klub drama sekolah. Awalnya Via menolak, namun setelah melihat sikap Justin yang begitu baik, ia pun akhirnya mau mencoba untuk ikut bergabung. Di malam harinya, Via menengok ibunya yang sedang tertidur pulas bersama Aoki. Faktanya, ibunya ini telah melepaskan banyak hal semenjak Aoki lahir. Ia rela berhenti menjadi seorang ilustrator dan pengajar seni hanya untuk meluangkan waktunya bersama Aoki. Walaupun sudah berhenti dari pekerjaannya, sang ibu masih sering menggambar dan menjadikan Aoki sebagai bahan inspirasinya. Singkat waktu, Aoki sudah terbiasa dengan kehidupan sekolahnya. Ketika pelajaran sains dimulai, ia sangat antusias dan selalu menjawab pertanyaan dari gurunya. Sampai suatu ketika, sang guru pun mengadakan ulangan harian. Dan tentu saja hal itu tak membuat Aoki panik. Namun, bagi anak-anak yang lain, ulangan sains merupakan bencana besar. Di sini, Aoki yang melihat Jack kesusahan pun kemudian memberikannya contekan. Ketika jam istirahat, Jack menghampiri Aoki yang sedang duduk sendirian. Jack pun berterima kasih kepada Aoki atas bantuannya tadi. Lalu mereka berdua pun ngobrol dan makan bersama. Di sini, Aoki menawarkan Jack untuk belajar sains bareng di rumahnya. Jack pun menerima tawaran itu, dan sejak saat itulah mereka berdua mulai akrab. Singkat cerita, tibalah di hari Halloween. Di sini Aoki sangat bahagia karena pada saat Halloween semua orang menggunakan topeng dan tak ada seorang pun yang memperhatikan wajahnya. Aoki pun dengan semangat pergi ke sekolah untuk bertemu dengan Jack. Namun sesampainya di kelas, ia tak sengaja mendengar percakapan antara Jack dan Julian. Jack berkata bahwa dirinya bergaul dengan Aoki hanya disuruh oleh Pak Tusman. Bahkan Jack juga
juga berkata jika ia mempunyai wajah seperti Aoki, ia akan bunuh diri. Di sini Jack gak sadar kalau Aoki sedang mendengarkan percakapan tersebut. Nah, tentu saja perkataan Jack itu pun membuat Aoki sakit hati. Di sisi lain, nampak Via sangatlah bahagia karena ia akhirnya bisa quality time bersama ibunya di rumah. Akan tetapi, baru saja mendapatkan waktu bersama, tiba-tiba ibunya mendapatkan telepon dari sang ayah yang mengatakan bahwa Aoki muntah-muntah di sekolah. Dengan terpaksa, sang ibu pun harus menyusul Aoki dan meninggalkan Via sendiri. Pada saat Aoki sudah berada di rumah, Via pun datang menghampirinya. Walaupun waktu bersama ibunya telah direbut oleh Aoki, Via tak memarahi adiknya ini. Ia malah mengajaknya untuk ikut dalam party Halloween. Namun Aoki menolak. Lalu Via pun menyuruh Aoki untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Aoki bercerita bahwa Jack ternyata tidak tulus dalam berteman dengannya. Lantas Via juga menceritakan masalahnya mengenai Miranda yang sekarang menjauhinya. Via hanya berniat meyakinkan adiknya bahwa bukan hanya kaulah yang mengalami hal buruk di sekolah. Via juga mengatakan bahwa kita sebagai saudara juga bisa menjadi seorang sahabat. Mendengar semua penjelasan kakaknya itu, Aoki pun akhirnya kembali tersenyum dan mau ikut dalam parade Halloween. Keesokan harinya, Aoki mengabaikan Jack yang menyapanya. Jack pun bingung kenapa sikap Aoki berubah seperti ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke sudut pandang Jack Will. Jadi, pada saat libur sekolah, ibunya meminta Jack untuk memperkenalkan lingkungan sekolah kepada seorang siswa baru, yakni Aoki. Awalnya Jack menolak, namun setelah ibunya menjelaskan tentang sosok Aoki, akhirnya Jack pun berubah pikiran. Nah, sebenarnya Jack ini kagum dengan sosok Aoki. Bahkan, ia menganggap kalau Aoki ini merupakan murid terpandai di sekolah. Awalnya Jack berteman dengan Aoki memang karena permintaan ibunya. Namun seiring berjalannya waktu, Jack pun merasa nyaman dan senang ketika berteman dengan Aoki. Pada saat istirahat, Aoki menolak Jack yang hendak duduk bersamanya. Para anak perempuan yang melihat hal itu pun menggosipkan bahwa Aoki memiliki sebuah virus. Namun ada satu anak cewek yang berbeda, di mana ia merasa risih dengan perkataan teman-temannya itu. Lalu cewek tersebut pun datang menghampiri Aoki. Ia bernama Summer. Di sini Aoki sempat menyuruh Summer untuk pergi karena ia menganggap kalau Summer ini mendekati dirinya atas perintah dari Pak Tusman. Summer pun menjelaskan bahwa dirinya tak seperti itu. Lalu Aoki pun meminta maaf dan mereka pun berteman. Sementara itu, Justin menyuruh Via untuk mengikuti audisi pementasan drama sekolah. Justin yang melihat potensi pada diri Via pun menyarankannya untuk mendaftar menjadi pemeran utama. Awalnya Via sempat menolak, namun karena Justin terus-menerus memberikan dukungan, akhirnya Via pun bersedia mengikuti pementasan drama. Tak diduga, mantan sahabat Via yakni Miranda juga ikut dalam audisi pementasan drama. Nah, beberapa hari kemudian hasil audisi telah diumumkan, di mana Miranda lah yang terpilih menjadi pemeran utama, sedangkan Via hanya menjadi pemeran pengganti. Hubungan antara Via dan Justin pun semakin dekat, di mana mereka berdua kini telah berpacaran. Di sini Via mengajak Justin untuk main ke rumahnya, dan di pertengahan jalan tiba-tiba cerapet, Dahlah. Sesampainya di rumah, Via pun langsung memperkenalkan Justin kepada sang ayah, ibu, dan juga Aoki. Dan nampaknya mereka pun menyambut baik kedatangan Justin ini. Di sekolah, Miranda melihat Via yang semakin dekat dengan Justin. Nampak Miranda pun merasa cemburu dengan kedekatan mereka berdua. Lantas, apa yang telah terjadi pada Miranda? Oke, kita akan masuk ke sudut pandang seorang Miranda.
Jadi, Via dan Miranda ini sahabatan dari kecil. Mereka berdua sering main bareng. Bahkan Miranda sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Nah, helm astronot milik Aoki pun Miranda yang membelikannya. Namun, Miranda ini juga memiliki suatu masalah, di mana ayahnya telah menikah lagi. Ia begitu iri dengan keluarga Via yang harmonis. Sekarang, Miranda dan ibunya menjalani hidup dengan rasa hampa. Miranda yang harus hidup mandiri pun sempat bekerja di sebuah toko ketika liburan sekolah kemarin. Karena itulah ia menjadi tertutup kepada Via, agar Via tak bertanya mengenai keluarga dan liburan sekolahnya yang ia isi dengan bekerja. Singkat waktu, Jack bertanya kepada Summer mengenai alasan Aoki marah kepadanya. Di sini Summer hanya memberikannya sebuah clue, yakni kostum Halloween. Awalnya Jack bingung, namun setelah berpikir, ia pun akhirnya sadar bahwa Aoki telah mendengar percakapannya dengan Julian pada waktu itu. Di dalam kelas, sang guru memberikan tugas proyek sains, dan ia menyuruh anak-anak untuk berkelompok sesuai bangku duduk. Julian mengajak Jack untuk bergabung di kelompoknya, namun Jack menolak dan ia akan tetap satu kelompok dengan teman sebangkunya, yakni Aoki. Setelah kelas selesai, Julian menghampiri Jack dan ia bilang, "Kenapa kau mau berpasangan dengan Aoki yang aneh itu?" Jack yang sudah tak tahan dengan sikap Julian pun kemudian memukulnya, dan terjadilah pertarungan di antara bocil epep. Nah, akibatnya Jack yang memukul duluan pun mendapatkan hukuman skor selama 2 hari. Beberapa hari kemudian, Jack tanpa sengaja bertemu Aoki di dalam game Minecraft. Jack mengirimkan pesan kepada Aoki, di mana ia meminta maaf atas perkataannya pada waktu itu. Aoki pun memaafkannya, dan mereka berdua pun akhirnya berteman kembali. Singkat cerita, tibalah di hari pementasan drama di sekolah Via. Walaupun Via tidak tampil, keluarganya pun tetap datang untuk menonton drama itu. Sementara itu, di belakang panggung, Justin memberikan semangat kepada Miranda yang akan menjadi pemeran utama, dan ia juga bilang bahwa keluarga Via sudah bersiap untuk menonton penampilannya. Mendengar hal itu, tiba-tiba Miranda berpura-pura sakit dan meminta agar Via menggantikan perannya. Hal ini dilakukannya agar ayah dan ibu Via bisa melihat anaknya tampil. Di sini Via sempat ragu untuk tampil karena ia takut melakukan kesalahan. Namun Miranda mengatakan bahwa kamu pasti bisa. Penampilan Via nampaknya membuat para penonton takjub. Ayah dan ibunya pun sangat bangga kepada Via. Nah, dari situlah hubungan Via dan Miranda mulai membaik. Di sekolah, Aoki dan Jack mengerjakan proyek sainsnya dengan luar biasa, di mana mereka berdua berhasil mendapatkan nilai tertinggi. Julian yang mengetahui hal itu pun iri. Kemudian ia berniat membuli Aoki kembali, di mana ia selalu menyamakan Aoki dengan monster. Lebih parahnya lagi, si Julian ini menghapus Aoki dari foto bersama teman sekelasnya. Bahkan ia juga menuliskan bahwa anak aneh tidak boleh ikut berfoto. Salah seorang guru yang mengetahui hal itu pun langsung melaporkannya kepada Pak Tusman. Lalu Pak Tusman pun memanggil Julian beserta orang tuanya. Pak Tusman menunjukkan semua bukti kesalahan Julian, dan nampaknya Julian pun mengakuinya. Namun orang tua Julian terlalu sombong untuk menerima kesalahan anaknya, dikarenakan mereka ini merupakan orang kaya yang biasa memberikan donasi kepada sekolah. Tapi hal itu tidak mempengaruhi keputusan Pak Tusman yang akan memberikan hukuman skor selama 2 hari kepada Julian. Orang tua Julian yang tak terima pun memilih untuk memindahkan Julian ke sekolah lain daripada harus menerima hukuman. Sebelum pergi, Julian mengungkapkan penyesalannya kepada Pak Tusman. Sebelum semester berakhir,
Pihak sekolah mengadakan tur ke tempat wisata. Aoki dan teman-temannya pun bersenang-senang dengan mengikuti berbagai kegiatan di sana. Nah, pada saat kegiatan nonton bareng, Jack mengajak Aoki keluar karena bosan dengan filmnya. Ketika mereka berdua sedang berjalan-jalan di luar, tiba-tiba datanglah sekelompok anak nakal yang mengganggu mereka. Jack dan Aoki pun mencoba untuk melawan, namun mereka terlalu lemah. Untungnya, para mantan anak buah Julian telah mengikuti Jack dan Aoki sejak tadi, sehingga mereka pun langsung membantu Jack dan Aoki yang sedang dihajar. Mereka semua pun berhasil kabur dari anak-anak nakal itu. Jack dan Aoki berterima kasih kepada mereka. Kemudian salah satu anak berkata bahwa Aoki adalah anak yang hebat. Sejak saat itulah mereka semua mulai berteman. Nampak Aoki sangat terharu dan bahagia karena kini akhirnya ia bisa diterima oleh teman-temannya. Singkat cerita, tibalah di hari kelulusan. Di sini Aoki berterima kasih kepada ibunya karena telah memaksanya untuk masuk ke sekolah umum. Berkat sang ibu, kini Aoki memiliki banyak pengalaman yang hebat. Kemudian Pak Tusman selaku kepala sekolah mengumumkan sebuah penghargaan dengan tujuan untuk mengapresiasi murid yang patut menjadi contoh bagi anak-anak yang lain. Dan tentu saja murid tersebut adalah Aoki. Walking up towards that stage. Bagi Aoki, penghargaan itu bukan hanya miliknya, namun milik bersama, milik teman-temannya, gurunya, kakaknya, ayah, dan tentu saja ibunya. Dan film pun tamat. Nah, dari sosok Aoki ini kita bisa ambil pelajaran bahwa sekeras-kerasnya hidup, jika kita terus berjuang, pasti akan ada titik keindahan. Tuhan selalu mempunyai rencana indah di setiap ujiannya. Maka dari itu, teruslah berjuang dan pantang menyerah. Oke, mantap. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.